Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, seperti biasa saya masih membahas tentang pengalaman saya selama 3 tahun menderita asam lambung, GERD dan anxiety. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi buat teman-teman yang tanpa disengaja menemukan salah satu video saya, kemudian memang betul-betul berkeinginan untuk sembuh, alangkah baiknya teman-teman itu tonton video saya secara berurutan dari vlog 1 sampai vlog yang terbaru, minimal 1 hari 1 video. Supaya apa? Supaya teman-teman itu tidak gagal paham ya. Jangan sekedar nonton cuman baca judul video aja, atau kalaupun nonton video satu aja kemudian di skip. Nanti itu cuman hanya menimbulkan pertanyaan aja gitu ya. Kebanyakan saya masih lihat itu teman-teman cuman sekedar baca judul kemudian komen nanya gitu, pertanyaan gitu. Jadi nanti hasilnya juga kayak gitu, hasilnya juga nggak serius ya. Makanya teman-teman nggak ada perubahan karena memang nggak mengerti, belum paham gimana konsep untuk sembuh dari asam lambung, GERD dan anxiety. Kalau kita infonya setengah-setengah ya, nanti sembuhnya juga setengah-setengah. Kemudian kalau kita betul-betul ya usaha memang betul-betul untuk sembuh, memang fokus gitu, insya Allah bisa sembuh segera ya, karena usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Tapi kalau teman-teman malas-malasan, hasilnya juga bakal malas-malasan. Kalau teman-teman hanya sibuk mengeluh ya, yang dirasakan itu terus ya, mengeluh terus gitu sepanjang hari. Jadi jangan biarkan diri teman-teman itu terjebak dengan hal itu yang cuman bisa mengeluh gitu, kemudian cuman bertanya. Kalaupun kadang saya jawab pertanyaannya, saya nggak tahu itu teman-teman lakukan apa tidak gitu ya. Jadi betul-betul kita kalau memang pengen sembuh itu memang harus konsisten, harus disiplin ya, harus gigih gitu ya, karena yang bisa menyembuhkan kita itu ya semangat kita ya. Kita tidak bisa bergantung kepada orang lain gitu. Ke dokter pun kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ke dokter ya, kemudian diberikan obat, kalau teman-teman tidak minum obat sesuai aturan, itu juga nggak akan sembuh ya. Seperti itu juga anjuran dari saya. Kalau memang teman-teman pengen sembuh ya ikutin aturannya gitu. Banyak ya kok yang komen gitu, komennya rata-rata itu aja ya, mengeluhkan. Kemudian banyak yang bertanya tentang sensasi itu karena apa ya. Kalau ditanya karena apa ya, saya nggak ngerti juga kenapa bisa kelingan, kenapa gitu-gitu. Yang saya tahu itu semua penyebabnya karena asam lambung. Kalau tentang organ ini itu nggak tahu, itu tanyakan kepada dokter ya, apa penyebabnya bisa kayak gitu ya teman-teman, karena saya bukan dokter, saya bukan hipnoterapi, saya bukan psikiater, atau saya bukan psikolog juga ya. Saya cuman orang yang pernah mengalami atau menderita asam lambung, GERD dan anxiety. Nah, dan saya mencoba berbagi pengalaman apa saja yang saya lakukan. Dan saya ingatkan ya, saya itu rata-rata selalu balas komentar teman-teman. Yang belum saya balas atau yang tidak saya balas itu berarti sebenarnya jawabannya itu sudah ada di video-video sebelumnya. Silahkan teman-teman tonton aja, karena kalau saya jelaskan di komentar takutnya gagal paham karena panjang, sedangkan di video aja itu masih banyak yang nggak ngerti, apalagi cuman saya ketik di kolom komentar. Nah kemudian teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya, saya mohon dukungannya dengan cara like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah kali ini ya, berdasarkan yang saya bilang tadi, karena masih banyak sekali yang tidak mengerti gitu, yang belum sembuh-sembuh, belum ada perubahan, mungkin video ini bisa mewakili penjelasan-penjelasan saya.
Banyak yang nggak ngerti gimana yang 3P itu gimana gitu ya, masih banyak sekali yang belum paham gitu. Banyak yang masih bertanya, mengeluhkan sensasi, yang menanyakan itu kenapa bisa begini begitu ya. Banyak juga yang bertanya dia belum sembuh-sembuh padahal sudah menjalankan 3P. Banyak lagi semua pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini inti poin-poin yang mungkin harus teman-teman ketahui ya. Konsep-konsep ibaratnya konsep dasar kita si asam lambung GERD dan anxiety ini, kita yang menderita asam lambung GERD dan anxiety ini. Dalam saat kita menderita asam lambung GERD dan anxiety, supaya kita sembuh ya, itu sudah pasti, sudah sering saya bilang, hal-hal yang harus kita lakukan itu apa, itu sudah pernah saya jelaskan juga. Gimana supaya kita sembuh, apa yang harus kita jauhi, apa keseharian yang harus kita lakukan, bagaimana pola hidup kita, apa yang harus kita perbaiki pola hidup kita ya. Yang pertama itu ya pastinya kalau untuk teman-teman pengen sembuh dari asam lambung GERD dan anxiety, itu yang paling utama itu adalah kita harus menjalankan 3P di samping misalnya dengan bantuan obat-obatan. Tapi ya sepengalaman saya yang sudah berobat ke sana ke sini ya, yang saya juga kena anxiety, mungkin ada dari teman-teman yang belum sampai ke anxiety ya. Anxiety itu kecemasan ya, anxiety disorder adalah gangguan kecemasan. Nah, orang yang kena GERD nggak sembuh-sembuh ya, itu bisa sampai ke level anxiety disorder. Jadi semuanya dibawa cemas, takut ya. Sudah pernah saya jelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang terkena anxiety disorder. Jadi untuk sembuh ya, yang paling utama itu kita harus menjalankan 3P. Apa aja itu 3P? Yaitu memperbaiki pola pikir, memperbaiki pola makan, dan memperbaiki pola hidup sehat. Apa saja itu pola pikir? Ini sudah sering saya bilang apa yang harus diperbaiki. Nah, itu yang pertama itu jangan stres, jangan galau, jangan was-was, jangan panik, jangan kepo dengan penyakit, jangan selalu penasaran, jangan googling ya, jangan cemas, jangan gelisah, jangan dengarkan kata orang, jangan parnoan. Nah, itu yang harus teman-teman catat ya, supaya apa? Supaya teman-teman itu pikirannya tenang, tidak penuh isi kepalanya dengan semua hal itu ya. Karena kenapa? Kalau pikiran teman-teman masih dipenuhi stres, galau, was-was, parnoan, ini itu segala macam ya, itu otomatis lambungnya tidak akan sembuh. Karena apa? Karena lambung dan pikiran itu saling berhubungan. Ada yang sakit lambung itu karena pikirannya, ada yang lambung sakit maka terganggu pikirannya. Kalau saya dulu karena sakit lambung yang nggak sembuh-sembuh, jadinya GERD itu muncul berbagai macam sensasi. Kemudian karena nggak sembuh-sembuh, jadinya parnoan ya, jadinya mikirnya sakit aneh-aneh, terasa sensasi, cari ini itu segala macam ya, seperti teman-teman alami. Kemudian lama-lama jadi anxiety disorder ya, gangguan kecemasan yang awalnya itu sebenarnya normal ya, itu jadinya malah tidak normal karena kecemasannya berlebihan. Yang tidak patut dicemaskan itu dicemaskan ya. Kemudian teman-teman itu berusaha bodo amat ya teman-teman ya, coba jangan segala sesuatunya itu dipermasalahkan ya. Kita kan udah jelas nih, ini untuk orang-orang, ini kan khusus untuk orang-orang yang kena asam lambung GERD dan anxiety yang nonton ini ya. Kalau misalnya teman-teman sudah jelas nih, coba saya tanya kepada teman-teman ya, sudah jelas kena asam lambung GERD dan anxiety, itu harusnya itu udah tenang, tidak perlu pertanyakan lagi kenapa harus saya begini, kenapa sensasinya ini, itu udah jelas sumbernya itu dari lambung teman-teman yang bermasalah.
Nah, kenapa bisa ini itu menimbulkan sensasi itu itu ke dokter ya, harusnya tanyakan kenapa. Yang jelas itu karena dari lambung teman-teman yang sedang bermasalah. Jadi harusnya itu teman-teman tuh sudah bisa tenang, penyakit saya ini cuman asam lambung, GERD dan ACT. Jadi teman-teman hanya perlu tinggal mencari solusi gimana ya, solusinya itu 3P gitu. Saya sering sekali ya menemukan ya orang yang panik sendiri dengan sensasi. Saya tahu, saya pernah merasakan juga, tapi kalau saya pribadi ya, kenapa saya sembuh setelah tahu GERD dan ACT itu saya sembuh karena saya udah tenang, udah nggak parnoan lagi gitu, udah nggak googling lagi, udah jelas penyakitnya, tinggal memperbaiki pola pikir, pola hidup dan pola makan ya. Harus perbaiki secara konsisten. Kemudian banyak sekali juga yang masih anehnya kenapa semuanya itu dipanikan gitu, kayak kurus, kenapa saya kurus gitu, kenapa berat badan saya ini itu ya. Dan sudah saya jelaskan, mau kurus mau gemuk itu sebenarnya nggak ngefek ya teman-teman, nggak ada hubungannya juga, karena saya dulu waktu sakit pernah kurus juga, pernah gemuk juga, jadi nggak perlu dipikirkan gitu. Banyak sekali orang yang hal-hal yang selalu memikirkan hal-hal yang kecil, sensasi-sensasi itu terlalu didalami, didramatisir, dirasakan ya, sehingga ketika kita memberi pun saran pun masih nggak yakin, minumnya ini, apa ini tidak menyebabkan begini gitu ya, dia selalu mengikuti pikirannya. Jadi kalau masih mengikuti pikirannya ya hiduplah seperti itu ya. Saya begini karena saya sudah pernah merasakan. Selama teman-teman mengikuti pikiran-pikiran teman-teman yang aneh itu ya, itu terima aja, sakitnya bakal lama. Jadi memang harus perbaiki pola pikirnya, mau kusam mukanya kayak mau gimana, mau glowing, mau putih ya, itu nggak usah dipeduliin ya teman-teman. Yang penting teman-teman tuh fokus ke 3P itu. Terus mau teman-teman misalnya nggak usah pikirin mau masuk rumah sakit kayak mau masuk UGD, udah kita jalanin apa adanya hari ini gitu. Jadi nggak perlu mikirin yang belum terjadi gitu. Kemudian dari pola makan juga sudah saya jelaskan juga. Yang paling penting itu ya hindari yang memang betul-betul pantangan. Nah, kemudian saya ingatkan lagi, pantangan antara si A, si B, dan si C itu tidaklah selalu sama. Antara saya dan teman-teman itu tidak selalu sama ya, tapi yang pasti-pastinya itu ada ya, yang pedas, yang asamnya. Jadi gimana caranya? Caranya itu kalau misalnya makan ya, misalnya teman-teman masih juga banyak pertanyaan, kalau ikan boleh nggak, ayam boleh nggak, ini itu boleh nggak. Kalau menurut saya ya coba aja dulu makanannya, ini sepengalaman saya. Kalau misalnya teman-teman makan kemudian muncul sensasi, ya udah hentikan, cari alternatif makanan lain. Kalau misalnya yang seperti sering saya temukan di kolom komentar, boleh nggak makan ikan, itu kalau sebenarnya itu tergantung penyajiannya gimana ya. Kalau terlalu banyak minyak mungkin makanya itu bikin asam lambung teman-teman naik. Jadi penyajian mungkin direbus atau dibakar gitu ya, pokoknya jangan mengandung minyak gitu. Jadi coba aja dulu, kalau misalnya fine aja, nggak ada efek apa-apa, ya udah lanjutkan ya. Karena kalau terlalu memantangkan makanan juga nanti tubuh kita nggak ada gizinya, makanya badan teman-teman tuh sering lemas karena semuanya nggak bisa dimakan gitu. Jadi nggak ada asupan gizi ke badan, makanya jadi lemas, jadi kelingan juga karena nutrisinya nggak lengkap yang kita makan gitu. Jadi solusinya coba makan dulu. Kemudian kalau misalnya timbul sensasi, hindari. Kalau tidak timbul sensasi ya lanjut makan. Tapi yang penting yang memang betul-betul pantangan ya, kayak pedas gitu ya, makanan pedas, kacang-kacangan yang keras yang susah dicerna. Saya dulu daging saya dulu nggak bisa ya karena susah dicerna.
terus kalau udah makan daging tuh pusing, kemudian kalau udah dimuntahin ya keluar dagingnya belum hancur ya teman-teman, makanya efeknya tadi tuh pusing. Jadi kalau pas dimuntahin baru lega lagi. Kemudian yang mengandung minyak ya itu udah pasti. Kalau asam ini ada sebagian orang yang asam itu katanya untuk obat asam lambung, ada juga yang seperti itu, ada yang malah tidak cocok ya. Jadi itu ada dua kemungkinan ya, mungkin teman-teman termasuk golongan yang cocok atau tidak. Kalau saya sendiri, saya tidak cocok yang asam ya teman-teman. Kemudian yang mengandung gas itu sudah pasti tidak boleh, yang bikin perut kita kembung ya teman-teman. Kayak kerupuk jangan dulu, kemudian jangan minum es yang dingin-dingin ya. Saya dulu pernah sembuh, kemudian pergi berhari raya ke rumah tetangga, disuguhkan es krim, nah kumat lagi asam lambungnya. Kemudian coklat ya, kalau saya paling nggak bisa coklat, tapi kalau sebagian orang bahkan coklat itu bisa untuk obat asam lambung katanya. Itu hindari juga yang bersantan ya, yang kancang-kancangan. Kemudian pola makannya lengkapi asupan nutrisinya seperti yang saya bilang tadi. Makan aja dulu, misalnya ikan makan gitu ya, yang penting syaratnya tahu ya, nggak usah berminyak, yang jangan mengandung banyak minyak. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen tidur ya, habis makan tuh kan sering ngantuk, jangan tidur dulu, tahan dulu ya, minimal 50 menit baru berbaring ya, 50 menit setelah makan. Terus apalagi rajin-rajin minum air hangat ya. Terus kalau mau tidur ya, siapkan cemilan di sebelah tempat tidur atau di dalam kamar. Kalau saya dulu sediakan nasi kalau saya, karena saya dulu perutnya nggak bisa diganti dengan cemilan, nggak bisa, malah sakit perut, harus nasi yang masuk gitu. Sarapan pun dulu waktu asam lambung itu nggak bisa sarapan pakai yang lain-lain, harus pakai nasi, nggak bisa pakai roti ya. Jadi kadang-kadang malam itu saya sering kambuh lapar gitu ya, nah saya langsung makan beberapa sendok karena udah disediakan di sebelah. Kalau yang cocok makan cemilan kayak biskuit gandum atau roti gandum boleh diganti dengan itu ya, atau crackers gitu ya juga boleh. Kemudian sarapan ya, jangan sampai tidak sarapan bangun tidur. Kalau saya dulu ya bangun tidur, saya sebelum gosok gigi itu minum madu, kemudian misalnya bangun tidur minum madu pakai air hangat ya, nanti jam 7 langsung makan nasi kalau saya kayak gitu. Kemudian yang cocok dengan obat dokter silahkan bantu dengan obat dokter, yang cocok dengan obat tradisional silahkan juga. Kemudian kalau saya sendiri, saya cocoknya dengan madu, maka saya dengan minum madu setiap pagi, siang, dan mau tidur. Kemudian pola hidupnya jangan terlalu capek, jangan terlalu dimanja ya. Jadi sedang-sedang aja, jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak rebahan, tapi jangan terlalu banyak aktivitas juga gitu. Teman-teman pasti bisa merasakan mengira-gira badan teman-teman ya. Kemudian buat ibu-ibu rumah tangga ya, usahakan coba-coba menyapu rumah, nyuci piring yang ringan-ringan aja dulu. Kalau cuci baju manual itu memang agak berat ya. Tapi kalau saya dulu saya coba-coba 1 helai, 2 helai sampai 3 helai. Memang awalnya itu sakit di pinggang ya, tapi lama-lama udah kebiasaan dan hilang. Kemudian lakukan hobi teman-teman, misalnya yang laki-laki suka pelihara burung ya, atau coba bersih-bersih tanaman gitu, bersih-bersih rumput, tapi jangan yang berat-berat sampai yang yang harus dicangkul gitu, jangan yang berat-berat, setidaknya dicabut-cabut aja gitu ya. Ya suka kucing, bisa pelihara kucing gitu ya. Tuh, coba-coba lipat baju, apalagi ya pekerjaan rumahnya yang ringan-ringan lah ya. Kemudian itu supaya teman-teman tidak terlalu memikirkan sensasi. Kalau ada kegiatan itu nanti akan lupa dengan sensasi. Kalau misalnya memang sudah kuat untuk berkomunikasi dengan orang ya, itu juga nggak apa-apa, berkomunikasi dengan orang-orang yang berpikir positif, yang bisa mensupport kita juga ya. Mungkin ada teman-temannya yang
bisa mengerti dengan penyakit teman-teman ya, bisa bertukar pikiran, cita-cita ya, tanpa menjudge kita gitu. Kemudian jangan lupa jangan sampai begadang ya teman-teman. Jadi jam 9 itu usahakan ngantung nggak ngantung, teman-teman harus tidur gitu, harus rebahan langsung gitu ya. Kemudian kalau tidur tinggikan bantal ya, kalau bisa, kalau saya dulu tidur menghadap ke kiri supaya menghilangkan sensasi pusing. Kemudian kalau pagi itu berjemur, kemudian olahraga ringan. Itu sudah pernah saya bahas ya, lakukan terapi untuk penyembuhan asam lambung dan anxiety. Dari terapinya itu sudah pernah, silahkan ini saya bakal sematkan terapi 1 sampai part 5 udah saya jelasin. Pagi itu gimana, pagi itu kita jalan ya, keliling rumah aja dulu terapinya untuk menyeimbangkan badan kita yang goyang-goyang tadi ya, harus keluar keringat gitu. Kemudian kalau mau malam hari itu jangan lupa juga dengarkan surat-surat ruqyah. Kalau saya dulu dengerin surat ruqyah asam lambung dan anxiety. Jangan lupa mengaji juga ya nanti. Kemudian kalau saya dulu saya ngaji, terus saya taruh air hangat di depannya, kita bacain ayat-ayat, kemudian pas mau tidur saya minum gitu. Jadi yang pertama itu ya, poin yang pertama itu 3P. Poin yang kedua itu lakukan terapi tadi. Sudah silakan dilihat lagi, karena kalau saya jelaskan lagi panjang ya teman-teman. Kemudian poin yang ketiga, kita harus ikhlas, harus sabar, harus rajin sedekah, harus rajin bersolawat juga, berserah diri, pasrah bukan berarti nggak ada apa-apa ya, menerima gitu aja enggak. Kita harus usaha ya, tapi hasilnya kita serahkan ke yang di atas ya, harus tawakal, harus menerima penyakitnya memang ditakdirkan seperti ini dulu gitu. Terus kalau diingatkan jangan ngeyel, jangan membantah ya teman-teman. Kalau ada yang memberikan masukan ya, yang misalnya apalagi yang sudah pernah, itu jangan ngeyel, coba lakukan dulu gitu. Kemudian jangan menyalahkan keadaan juga ya. Kemudian rajin beribadah gitu, rajin mengaji, rajin sholat sunat juga. Kemudian poin yang keempat, kita itu harus jaga emosi, jangan sampai marah ya. Kita seperti yang pernah saya jelaskan ya, kalau kita itu yang sedang sakit itu pasti ada aja tanggapan orang lain tentang kita ya, karena kita secara fisik itu tidak terlihat sakit gitu, pasti bakal dikomentarin ini itu segala macam. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga emosi kita gimana ya. Itulah pentingnya peran orang sekitar, sudah pernah saya jelaskan juga ya. Kalau semakin kita disupport untuk oleh orang sekitar, itu semakin membantu kita untuk sembuh. Kemudian poin yang keempat ya. Poin yang keberapa sih tadi, lupa. Tadi 3P ya, yang poin pertama. Yang kedua lakukan terapinya. Yang ketiga ikhlas ya, ikhlas, sholat, sobat, sedekah. Yang keempat atur emosi ya. Kemudian yang kelima, minum obat yang ini udah masuk ke pola makan, tadi udah saya jelaskan ya. Minum obat yang bisa membantu teman-teman kalau kambuh. Ini sudah saya jelaskan juga. Itu bisa madu, bisa air hangat, tambah minyak angin. Kemudian poin yang keenam, proses sembuh dari asam lambung dan anxiety itu sudah saya jelaskan juga. Kalau sembuhnya itu tidak langsung sembuh ya, dia harus bertahap. Bukan harus bertahap ya, nggak langsung sembuh gitu aja, langsung sembuh 100% enggak. Harus, kalau saya bertahap ya. Kalau saya sendiri dulu
hilang sensasinya satu-satu. Awalnya biasanya bangun pagi itu kaki sakit, ngilu segala macam kayak mau stroke, mulai nggak apa-apa. Kemudian pas mau tidur biasanya pas menjamin mata itu pusing, mulai nggak pusing. Yang awalnya kalau tidur goyang-goyang kayak gempa gitu, itu mulai nggak goyang pas tidur. Nah gitu ya, jadi pelan-pelan gitu, nggak langsung lompat langsung sembuh ya. Nah kemudian kenapa ada yang lama, ada yang cepat sembuh? Karena itu tergantung ke teman-teman, tergantung usaha, tergantung disiplin, tergantung konsistennya menjalankan 3P, tergantung teman-teman menghandle pikirannya. Semakin teman-teman disiplin, konsisten, berkomitmen untuk menjalankan 3P, maka teman-teman akan cepat sembuh. Jadi semua tergantung ke teman-teman ya. Kemudian dari sensasi masih banyak ya, ini masih banyak bertanya, apa Mbak merasakan ini itu, padahal sudah saya jelaskan sensasinya apa aja ya. Udah sering saya jelaskan sensasi yang saya rasakan waktu saya kena asam lambung, GERD dan anxiety. Yang awalnya itu mulanya vertigo, kemudian pusing, badan goyang, gak seimbang, badan terasa berat, telinga berdengung, punggung sakit, gak bisa tidur karena pusing, karena terasa goyang gitu. Kemudian kedinginan ya, lemas, gak seimbang, kelingan, sepoyongan, dada berat, ngilu-ngilu badan semuanya. Tiap pagi itu kadang tangan yang ngilu, kemudian kaki yang ngilu, leher tegang, kaku, kadang-kadang kepala sakit, ubun-ubun rasanya dingin, punggung sakit, pinggang sakit, ulu hati berat, terus sendawa, sakit pinggang, sakit punggung, apalagi ya. Kemudian dari sensasi anxiety-nya takut mati, was-was, susah nafas. Kalau saya susah nafas cuman beberapa kali, tidak sering ya. Dada sesak juga 1-2 kali selama 3 tahun itu, jadi nggak sering. BB naik turun, tangan nyeri, kram, takut sendirian, keluar rumah, mata buram, jantung berdebar, keringat dingin, nyeri sendi, telinga berdengung, gatal, suka pipis, cepat lelah, sensian, gigi keropos, nggak fokus, gampang stres, nggak pede, seks menurun, susah tidur, apalagi ya, banyak sekali sensasinya ya. Dan masih banyak yang menanyakan karena tidak nonton videonya secara lengkap. Makanya saya selalu menganjurkan teman-teman tonton videonya supaya pikiran-pikiran jelek teman-teman itu hilang gitu, karena saya seperti itu dulunya. Kemudian apalagi ya poinnya, ini kenapa kalau kita bisa kambuh lagi ya. Kita kambuh yang pertama itu karena salah makan, yang kedua itu kelelahan, yang ketiga stres, keempat itu kalau dingin kena angin malam ya, kemudian kalau emosi, kalau begadang, kalau takut. Nah itu bisa bikin asam lambung itu kambuh. Kemudian masih juga banyak yang bertanya kemana aja berobat gitu, apa minum obat herbal apa enggak. Itu sudah sering juga saya jawab, sudah saya bikin satu video. Saya itu sudah berobat ke sana ke sini, berobat herbal tradisional, dokter, spesialis, puskesmas, ke orang pintar juga. Jadi saya juga pernah, makanya saya susah ya jawab di kolom komentar, Mbak minum obat herbal gitu ya. Saya itu memang pernah minum obat herbal, tapi ngaruhnya cuman beberapa saat, kemudian nanti kambuh lagi gitu. Jadi memang harus ditonton secara berurutan gitu ya, supaya nggak ada pertanyaan. Saya kadang bingung jawabnya gimana gitu ya teman-teman. Saya pernah minum obat herbal, tapi sembuhnya nggak langsung sembuh gitu, cuman sebentar kemudian kambuh lagi gitu. Makanya tonton video itu secara berurutan ya, supaya pertanyaan teman-teman itu terjawab ya. Kemudian dari makanan yang dihindari,
maksudnya buah-buahan, sayuran yang cocok dan tidak cocok untuk lambung juga banyak yang bertanya ya. Sudah saya jelaskan juga. Nah, dan cara mengatasi sensasi itu banyak sekali yang bertanya ya. Kalau mengatasi sensasi secara menyeluruh ya teman-teman, itu sudah sering juga saya jawab, itu nggak ada jalannya selain 3P itu. Kalau untuk mengurangi sensasinya ya kita bisa pakai minyak angin, bisa minum madu, minum obat, terus pakai minum air hangat gitu ya untuk mengurangi sensasi. Tapi yang intinya supaya sensasi itu hilang, yaitu teman-teman harus disiplin melakukan 3P, harus konsisten. Gak ada cara lain ya, mau teman-teman tanya ke dokter pun itu ya. Saya banyak nonton talk show tentang ACT. Kalau cuma teman-teman itu mengharapkan obat tapi tidak memperbaiki 3P, itu nggak akan sembuh ya. Jadi kalau yang buat yang malas, yang pengen cuman minum obat langsung sembuh, itu susah nanti untuk sembuhnya. Jadi ini memang melatih supaya teman-teman tuh rajin berusaha, rajin belajar ya, konsisten, harus disiplin gitu. Nah teman-teman, kira-kira itu poin-poin penting yang harus teman-teman ketahui ya. Semoga ini bisa mewakili dari banyaknya video yang saya bikin. Sengaja saya bikin poin-poinnya. Jadi buat yang malas nonton yang video-video saya sebelumnya itu, mungkin ini bisa mencakup sedikit ya dari banyaknya video saya. Ini bisa mewakili poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti, bisa diambil manfaatnya juga. Dan semoga teman-teman cepat sembuh. Jangan lupa konsisten ya, disiplin, sabar gitu ya. Dan untuk kali ini segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga kita cepat diberikan kesembuhan dan bisa hidup normal kembali ya. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.